Kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup, untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya. Jadi kita nggak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya, kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai nggak? Makin keruh, ternyata makin cemerlang loh. Apa nggak hebat ini? Kalau teratai itu putih, dia tambah putih. Kalau merah, dia tambah merah. Ini apa nggak luar biasa? Artinya apa? Ini tantangan buat kehidupan kita sehari-hari saat ini. Ekonomi lagi nggak baik-baik saja. Kalau dulu tahun 97, 98, waktu itu Krismon yang pertama kali, seumur-umur saya baru mengalami semenjak saya lahir, sampai dengan tahun 97, 98, baru pertama kali itu Indonesia mengalami krisis dan Asia pada umumnya. Tapi itu nggak dunia, cuma Asia, khususnya Asia Tenggara. Sehingga lebih cepat. Waktu itu ekspor ke barat, ke Eropa, ke Amerika, lancar. Karena apa? Sini yang krisis, jadi harganya murah, malah ekspornya kenceng, karena dolarnya naik. Tapi kemudian krisis-krisis yang berikutnya sampai hari-hari ini lebih parah. Karena yang kena bukan cuma Indonesia, bukan cuma Asia, tapi juga dunia. Ini yang jadi tantangannya. Dibilang katanya kalau Cina dia begitu dikdayanya, sehingga dia bisa masih terus bertumbuh. Hari-hari ini enggak. Di negara China sana, itu tingkat penganggurannya juga sangat tinggi. Bahkan di sana itu mulai muncul fenomena anak-anak mudanya itu, karena mungkin enggak gampang cari pekerjaan. Pengangguran juga terjadi, mereka ingin kerja tapi nggak dapat. Akhirnya apa? Mereka rela membayar. Karena di situ tekanannya kan tinggi kalau di China itu. Buat orang yang tidak bekerja pengangguran tuh aibnya luar biasa. Orang tuanya pasti akan ngejar, saudaranya ngejar, tetangga kanan kiri akan mencibirkan. Jadi mereka terpaksa sewa bareng-bareng teman-temannya, sewa
kantor gitu, seolah-olah bekerja. Jadi kalau ditanya, oh saya bekerja, kantornya di sini, ini nih. Sampai kayak gitu, karena memang kondisinya lagi nggak baik-baik saja. Jadi kalau China aja seperti itu, apalagi di tempat lainnya, di Amerika, di Eropa, di Indonesia, dimanapun cari kerjaan sekarang nggak gampang. Jadi ini saya bayangkan kondisi waktu zaman Nabi Habakuk hidup, itu mungkin nggak lebih dari kondisi kita yang sekarang. Dan kalau dulu bilang, oh nanti tahun depan lebih baik, ternyata nggak lebih baik juga. 2025 mau lewat, sebentar lagi 2026. 2026 bagaimana? Ya nggak tahu juga, karena seluruh dunia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, dalam kondisi seperti ini, iman kita ini diuji. Apakah kita tetap memuliakan Tuhan, ataukah kita mulai goyang? Banyak tawaran-tawaran di luar sana, cara-cara yang nggak baik, akhirnya kita ditantang apakah kita tetap percaya sama Tuhan atau tidak. Nah, hari ini kita belajar bagaimana dalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan kondisi air yang keruh. Itu apa? Satu, artinya adalah dalam bisnis. Sekarang persaingannya tambah lama, tambah meningkat. Saya barusan dikirimin sama teman beberapa hari yang lalu dari China. Mereka itu karena kondisi di sana juga lagi dalam kondisi yang nggak baik. Persaingan di situ juga luar biasa. Akhirnya mereka keluar kemana-mana, termasuk di Indonesia. Mereka bawa teknologi, mereka bawa uang, di sini mereka investasi. Ada pabrik salah satunya produksi roti. Mereka punya kapasitas mesinnya itu gede banget. Pokoknya intinya, dijual eceran cuma 3.000 atau 2.000 itu udah gede. Dan enak rasanya, ada selainya, ada sandwichnya. Bayangkan bisa 3.000 sampai 2.000. Pengusaha lokalnya ya pasti kelepek-kelepek kan. Harga kan mahal, tepung juga mahal, tenaga kerja juga mahal. Tapi mereka bisa, kenapa kok di China itu bisa produksi bahkan bisa murah? Karena skalanya gede banget dan mereka 24 jam non-stop kerja. Bayangkan 3.000, gede banget. Ini persaingan juga akan terjadi, otomatis kalau terjadi. Bayangkan pabrik-pabrik yang gede-gede gimana. Kalah saingan, mereka tutup, pengangguran bertambah, malah makin membuat ekonomi nggak baik. Apalagi air keruh ini bisa berupa apa? Kalau kita dalam penghinaan, apalagi dalam kondisi kita mungkin sakit penyakit, kurang lebih bahwa yang terjadi bukan berarti air keruh itu di sungai sana, tapi yang saya terjemahkan hari-hari ini kita juga menghadapi air yang keruh. Apalagi lingkungan yang negatif, persaingan makin ketat, maka mau nggak mau mereka menghalalkan segala cara. Dalam dunia pekerjaan, kemarin sempat beberapa bulan yang lalu, sempat ada dibuka lowongan kerja yang dibutuhkan cuman 2.000 sekian dari berbagai perusahaan, tapi yang daftar tuh bisa sampai 20-25 kali lipat. Terjadi kerusuhan akhirnya. Kenapa? Karena desak-desakan. Itu yang terjadi. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, apalagi dengan krisis ekonomi yang saya sampaikan bahwa bukan cuma krisis ekonomi, tapi krisis global. Bukan cuma Indonesia, bukan cuma di Asia, tapi juga di Eropa, bahkan Amerika. Mereka juga pusing. Karena mereka sendiri dalam kondisi yang krisis. Dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Kita berdoa. Tapi kok nggak sembuh-sembuh sakit saya? Kita berdoa, kok bisnis saya makin turun? Kita berdoa, ternyata pasti saya dihina orang, saya dimusuhi orang. Kita nggak bisa tebak. Seperti yang satu ini. Ini cerita kisah nyata di Singapura sana. Ada pasangan suami istri yang baru menikah, masih muda seperti ini. Nggak lama kemudian apa yang terjadi? Si suaminya kena yang disebut, saya lupa namanya, kalau nggak salah Stephen Johnson Syndrome. Itu seluruh tubuh bisa melepuh kayak gitu. Padahal baru aja menikah, masih seneng-senengnya, baru membina keluarga baru. Terus bisa terjadi seperti ini. Ya ini mencerminkan aja bahwa kehidupan itu bisa terjadi sekonyong-konyong tanpa kita duga. Dalam kondisi yang baik-baik pun tahu-tahu bisa terjadi sesuatu. Ini adalah kondisi realita yang harus kita hadapi. Kita orang Kristen, kita beriman, kita berdoa, tetap gak bisa dipungkiri bahwa kita bisa kena masalah.
Nah, ada satu tokoh di Alkitab, selain daripada Habakuk, ada satu lagi yang menjadi panutan saya, yaitu apa? Daniel. Siapa itu? Daniel. Daniel ini yang menurut saya luar biasa. Kenapa? Karena dia bisa hidup di zaman raja-raja 4 pemerintahan loh. Bukan cuma satu. Tapi yang pertama adalah Raja Nebukadnezar, di mana saat itu Daniel punya jabatan yang luar biasa. Selain Nebukadnezar, siapa lagi? Ada Raja Belsasar. Siapa lagi? Raja Darius. Siapa lagi? Raja Korsi. Ini luar biasa. Saya melihat kayak di Indonesia gitu, gak banyak. Yang bisa 2 presiden aja gak banyak. Salah satu yang sekarang menjadi Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani, dia kalau dihitung-hitung baru 3, belum 4. Satu zaman SBY kan, kedua zaman Jokowi, dan ketiga zaman Prabowo. Itu Sri Mulyani. Tapi belum ada yang keempat. Ya, saya nggak tahu apakah Sri Mulyani terus ke depannya, ya kita berdoa, salah satu menteri yang baik menurut saya, Sri Mulyani ini, dia yang menjaga APBN kita begitu luar biasanya, karena kalau nggak hati-hati tekor, sampai saat ini pun juga APBN Indonesia tekor, karena pengeluaran lebih gede daripada pemasukan. Sehingga nggak heran kalau semua orang dikejar-kejar pajaknya gitu. Ya, kembali ke Daniel. Bagaimana dia mempunyai karakter yang luar biasa, integritas yang luar biasa, sehingga tetap menjadi pejabat yang baik, yang diandalkan di zaman 4 raja. Rajanya berubah 4 kali, tapi pejabatnya Daniel tetap sama. Nah, bagaimana kalau kita lihat lingkungan Daniel pada saat itu? Kita bisa belajar dari Daniel. Dia pun menghadapi yang sama. Akhirnya keruh yang dihadapi. Bagaimana dia di lingkungan yang menyembah berhala. Ini nggak gampang loh. Kalau lingkungan kita semua itu menyembah berhala, dan kita juga diwajibkan, kita nurut nggak? Kalau nggak nurut, pasti juga dihukum. Tantangannya gitu. Sampai kemudian ada yang iri sama si Daniel, kolega-kolega kerjanya itu, sehingga dia akhirnya dipojokkan. Rajanya diojok-ojoki. Dibilang apa? Kalau kamu gak menyembah, kalau ada orang kamu, kaisar, yang raja, kalau ada yang gak menyembah kamu, berarti dia itu gak baik. Akhirnya rajanya mengeluarkan perintah kan. Dan apa yang dilakukan Daniel? Dia tetap tidak bergeming, tetap dia nggak mau menyembah berhala. Itu yang luar biasa. Sampai satu kali, ya resikonya dia akhirnya apa? Ya dihukum, di mana dia akhirnya dijebloskan ke kandang singa. Kita ketahui bersama, anak-anak sekolah minggu juga sudah belajar dalam hal ini, bagaimana Daniel dijebloskan ke dalam kandang singa. Tapi yang luar biasa adalah bahwa dia tidak dimakan. Dia tetap lolos. Bahkan orang yang menjerumuskan dia, itu yang dijebloskan ke dalam gua singa, dan akhirnya mereka dimakan singa. Korbannya adalah mereka-mereka yang mencelakakan Daniel. Mereka mereka-rekakan yang jahat, tapi mereka sendiri yang kena. Daniel lolos. Luar biasa kan? Bagaimana kita belajar dari Daniel, yang mana orang ini lingkungannya nggak baik, dipojokkan, tapi selalu diluputkan, bahkan terus dimuliakan. Ini yang perlu kita pelajari dari Daniel. Bagaimana Daniel tetap berbunga di air yang keruh. Ini belajar, kita semua belajar, termasuk saya. Pada saat saya menyiapkan bahan khotbah ini, saya pun belajar, benar, hari-hari ini kayaknya kita juga sama di air yang keruh, seperti zamannya Nabi Habakuk dan juga Nabi Daniel. Kita hadapi sekarang ini. Bisnis sekarang ini siapapun selalu mengeluh. Gak ada bisnis yang sekarang ini kebal, apapun bisnisnya. Apalagi kalau produksinya itu selalu bisa diimpor dari Cina. Itu pasti nggak bakal bisa bersaing. Saya ingat zaman kecil saya dulu, saya tinggal di daerah sini juga, daerah Simolawang, daerah Simokertos itu, tahun 70-an, itu kalau teman-teman saya yang punya pabrik, gak usah pabrik besar-besar deh, pabrik kecil-kecil, pasti kaya raya. Tahun 80, tahun 90-an,
bahkan 2000 awal masih seperti itu. Kenapa? Karena saat itu permintaan itu lebih tinggi, lebih banyak daripada penyediaan barangnya. Nah, hari-hari ini beda. Yang punya pabrik pusing. Kenapa? Karena pasti persaingan luar biasa, nggak bisa jual dengan baik. Kalau toh memang mau jualan, potong margin, akhirnya apa? Yang penting pokoknya jalan, yang penting duit berputar, itu yang terjadi. Apalagi pabrik yang lama-lama, mungkin karyawannya lama-lama, gajinya udah gede-gede, akhirnya makin nggak bersaing. Bagi yang baru-baru pun memulai, ternyata juga nggak lebih baik. Itulah kondisi di mana kita hidup di dalam air yang keruh, seperti zamannya Daniel, zamannya Nabi Habakuk. Tapi yang luar biasa kita belajar hari ini, bagaimana yang namanya bunga teratai itu bisa memberikan satu bunga yang indah luar biasa di tengah kerumunan yang kotor-kotor tadi itu. Makin kotor, makin dia bersinar. Nah, ini yang saya dapatkan bahwa ternyata yang kita alami hari ini, kalau seorang supir, dia terus jalannya lurus gitu aja, dia nggak akan jadi supir yang handal. Betul nggak? Kalau dia melewati kelok-kelok gitu, dia akan menjadi supir yang handal. Betul nggak? Kedua, kalau seorang pilot, bagaimana dia selalu menghadapi, pelaut. Kalau dia itu lautnya tenang gitu aja, maka dia nggak akan menjadi nakoda yang hebat. Kalau dia teruji melewati badai dan dia terus bisa lolos, maka jam terbangnya makin lama makin terdidik, terbentuk, dan dia menjadi nakoda yang lolos. Maksud saya lolos dari apapun, dia bisa menjadi nakoda yang ulung. Juga terjadi pada seorang pilot. Bagaimana kalau dia cuman cuacanya cerah, bagus gitu aja, dia dengan landing dengan mulus, gampang. Waktu dia sekolah, itu kan nggak menghadapi sesungguhnya, dia cuma di simulator. Ya, kayak masuk di komputer gitu, ngelewatin badai, ngelewati hujan. Tapi teori, prakteknya adalah pada saat benar-benar yang bersangkutan ini apa? Praktek. Jam terbangnya diuji di situ. Dalam kondisi sehari-hari ini juga sama. Kalau kehidupan kita nggak ada masalah, kita tidak menjadi kuat. Termasuk iman kita. Hari-hari ini kita diuji. Tetap percaya nggak sama Tuhan? Apakah Yesus kita masih luar biasa? Apakah Yesus kita itu masih punya mujizat? Apakah Yesus kita bisa menyembuhkan penyakitku? Bisa menyelamatkan bisnisku? Bisa memberiku pekerjaan yang baik? Tantangan kita semua. Siapapun hari ini, orang yang percaya, saya kenal dengan pengusaha yang takut akan Tuhan. Luar biasa pelayanannya, tapi bisnisnya juga kena. Mengalami. Kenapa? Ya karena semua kena. Yang ekspor pun sekarang pusing. Di Indonesia masih di embargo, maksud saya bukan di embargo, kena tarif yang mahal dari Trump. Nego, tapi nggak berhasil, 32%. Salah satunya adalah teman saya yang usaha tambak, udang, itu kan diekspor ke Amerika, dan pasarnya gede banget. Dia kena sekarang. Bagaimana 32% ini sangat mempengaruhi harganya jadi mahal. Jadi akhirnya nggak bisa bersaing. Nah, ketika kita di area yang keruh, pertanyaannya adalah, apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan kita luar biasa? Apa kita tetap percaya bahwa Yesusku sanggup? Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Lagu ini benar-benar memberikan berkat yang mendalam bagi saya. Nyanyikan bersama-sama ya. Saya diberkati banget dengan lagu ini. Lagu ini lagu lama, saya yakin Bapak Ibu tempat ini pasti hafal. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Sama-sama aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Yang lagi dalam persoalan, imani lagu ini. Yang lagi dalam sakit penyakit, imani kita disembuhkan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Katakan dengan suara yang keras. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sambil kita nyanyikan lagu ini, sambil kita berdoa, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, doakan, imani hari ini. Tuhan melawat kita, malaikat Tuhan ada di tempat ini, Dia mendengar doa-doa kita, Dia siap menjawab doa kita. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Beri kemuliaan Yesus kita yang luar biasa. Kalau kita dalam pergumulan nanti di rumah, cari lagu ini. Nyanyikan lagu ini. Kelegaan pasti kita dapatkan. Meskipun mungkin persoalan kita belum selesai, tapi yang pasti sukacita mulai muncul. Dan saat itu, siap-siap. Saatnya yang tepat, Tuhan menjawab doa kita dan nama Tuhan ditinggikan. Beri kemuliaan Yesus kita yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya bisa tetap berbunga di air yang keruh? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Daniel. Yang pertama apa? Yaitu tidak serupa dengan dunia. Ini nggak gampang loh. Pada saat lingkungannya semua menyembah berhala dan dia dipaksa. Tapi apa yang terjadi? Kita baca bersama-sama Daniel 1 ayat yang ke-8. 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Enggak gampang ini. Dia pasti dipojokkan. Dia pasti disudutkan. Itu pasti. Saya teringat tahun 92 sampai 95 saya bekerja di sebuah pabrik rokok besar di Surabaya. Di situ saya harus menderita. Kenapa? Kalau dalam lingkungan yang tertutup, saya nggak merokok. Tapi saya nggak bisa melarang teman-teman saya dalam satu tempat yang seperti tertutup. Mereka merokok semua. Kalau saya protes, mereka bisa marah sama saya. Kamu tuh dibayar, digaji sama duit rokok loh. Masuk kamu nggak merokok? Dipaksa-paksa. Tapi dasarnya saya nggak bisa merokok.
Ya. Kalau ditanya, masa sama sekali enggak? Iya, kadang-kadang coba gitu, tapi ya enggak ada enjoy-nya, ya sudah, lepas, enggak ngerokok. Bersyukur sampai hari ini pun saya juga enggak merokok. Tapi waktu itu tersiksa, benar-benar tersiksa. Puncaknya, satu kali kita naik bus. Bus itu penuh, kira-kira dalam satu rombongan itu ada 40 orang. Dari Surabaya kita ke Bali. Bayangkan bus tertutup, enggak ada sirkulasinya, selama berapa jam, waktu itu kira-kira 10-12 jam sampai ke Bali. Sampai saya kalau telan ludah gini, terasa pahit di sini. Semua rokok. Saya mengerti bagaimana Daniel, lingkungannya kayak gitu, dia nggak bisa protes. Ya. Dia mungkin juga nggak bisa resign, karena nggak boleh resign sama rajanya. Ya. Waktu itu saya juga berdoa sama Tuhan, kapan Tuhan aku bisa kepingin tempat lain, nggak usah di sini. Dan puji Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan tempat yang lebih baik, dan sampai hari ini sudah 29 tahun, sampai 30 tahun ini, saya tetap berkarir di sebuah perusahaan makanan dan minuman. Jadi, nggak ada masalah kalau makanan minuman. Di situ, kalau tempatnya lagi baunya kue, enak, nggak bau rokok. Terus kalau bau yang snack-snack itu baunya gurih, gitu. Jadi, Tuhan menjawab doa saya. Sampai hari ini saya bersyukur hampir 30 tahun saya berkarir di sebuah perusahaan ini. Nah, bagaimana seorang Daniel, dia bisa tetap percaya sama Tuhannya, lingkungannya lagi nggak baik loh. Nah, ini yang disebut dengan tidak serupa dengan dunia yang dilakukan Daniel. Itu apa? Yang pertama, dia selalu berpikiran apa? Baik dan benar. Mungkin di sekitarnya itu saling sikut-sikutan, saling mau sikat, kayak mau saling menjelekkan. Yang penting nanti dia baik di hadapan rajanya. Kalau orang Surabaya bilang ngatok, suka ngatok, betul ya? Bukan katokan, bukan. Suka cari muka, katanya gitu. Dan jangan kaget loh, saya kan juga pernah berorganisasi dalam sebuah gereja besar. Ternyata di dalamnya juga seperti itu. Teman saya sekarang lagi pelayanan di satu gereja besar. Juga sama di dalamnya itu. Ada yang juga jahat, bahkan katanya, yang jahat itu lebih jahat daripada orang di dunia yang gak kenal Tuhan. Sampai kayak gitu loh. Itu kalau kita gak punya integritas, ya seperti itu. Karena dipikirnya dia, siapa saya? Dia gak bisa memisahkan antara dia di kehidupan pribadinya, di marketplace mungkin dia berhasil. Pada saat dia pelayanan di dalam gereja, itu tanggalkan. Kalau gak gitu, keakuannya masih muncul, bahaya. Egoisnya muncul. Nah, kita belajar dari Daniel bahwa dia nggak serupa dengan dunia dalam praktek sehari-hari. Apa yang dimaksud yaitu selalu berpikiran baik dan benar. Meskipun sekitarnya tuh sikut-sikutan, dia tetap berpikiran baik dan benar. Apalagi yaitu tidak menilai orang dari luarnya. Cuman gara-gara kesenggol gitu aja bisa marah, tersinggung. Egonya tinggi sekali, apalagi dalam pelayanan. Kalau cuman seperti itu bisa kita menjadi batu sandungan. Apalagi tidak menuruti keinginan daging. Banyak kalau di Alkitab kan diajarkan di situ, keinginan daging itu apa saja. Salah satunya bahwa dalam kondisi keimanan kita seperti ini, banyak orang yang cepat-cepat kerja mau cari pelarisan, mau buka rumah makan cari pelarisan, mau daftar di pekerjaan, mau ngelamar di tempat perusahaan juga cari orang sakti. Kadang saya juga ketawa, pas saya lagi mau panggil satu orang gitu untuk interview, dia nggak mau hari Senin. Ada pantangannya ternyata. Kenapa Senin? Iya, kalau saya Senin nanti masuk sering diseneni gitu. Sampai kayak gitu. Ya, Senin tapi diseneni, katanya begitu. Ada pantangan-pantangan dan ada ritual-ritual yang dilakukan. Dan saya tahu sendiri, di gereja besar pun bisa loh dilakukan seperti itu. Ya, ada. Kalau kita tidak bisa kuat iman, bisa kita kira ikut-ikutan loh. Kenapa? Karena dibilang apa? Ada istilah zaman apa? Zaman apa? Zaman edan katanya begitu ya. Kalau nggak edan nggak keduman katanya gitu. Itu orang dunia, di sini nggak ada, betul? Coba lihat sebelah-sebelahnya, ada nggak muka-muka yang seperti itu? Nggak ada ya. Semuanya di sini mukanya ceria, diberkati Tuhan, dan disayang Tuhan. Beri kemuliaan Yesus kita yang luar biasa.
Terus apa? Jauh dari keangkuhan hidup. Jangan angkuh gitu loh. Hari ini mungkin beberapa, ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi kalau secara persentase, lebih banyak orang yang nggak berhasil daripada yang berhasil hari ini. Kalau ditanya apa krisis ini, semuanya perusahaan pasti juga kena dampak, ada, dan sebagian besar. Tapi ada sedikit pun masih ada. Pasti ada yang diuntungkan dengan kondisi seperti ini. Dulu krisis 97-98, itu yang ekspor luar biasa. Karena apa? Karena harganya dolar tinggi sekali dan keuntungannya tinggi. Nah, kita yang nggak boleh serupa dengan dunia ini, kita bisa belajar dari ikan laut. Ikan laut itu rasanya apa? Enak. Manis atau asin? Hah? Manis atau asin? Asin kalau dikasih garam. Tapi kalau ikan laut itu asli, seger gitu, terus kita masak, nggak dikasih apa-apa. Hambar kan? Nggak ada yang asinnya gitu. Ikan itu jadi asin, setelah apa? Dia mati, terus kemudian apa? Diawetkan pakai garam, jadi ikan asin. Jadi dia mati dulu, baru jadi asin. Selama dia hidup, dia nggak bisa asin loh. Begitu juga dengan iman kita. Kalau iman kita ini hidup, roh Tuhan ada di dalam tubuh kita, maka kita nggak mungkin bisa kena kehidupan ini, kita kemudian serupa dengan dunia ini, kemudian kita bisa menjadi tetap sama-sama keruhnya. Enggak. Kenapa? Karena roh kita hidup dan ada Tuhan di dalam kita. Saya percaya kalau roh kita hidup dan terus melayani Tuhan dan roh kita menyala-nyala, pasti kita nggak akan sama seperti dunia. Dan kita malah menjadi berkat buat orang sekitar kita. Beri kemuliaan Yesus kita yang luar biasa. Berikutnya, bagaimana Daniel ini tidak bisa tetap bisa berbunga di air yang keruh. Nomor 2, kita baca bersama-sama, yaitu menjaga diri dari ketamakan. Ini bahaya. Bapak Ibu, kalau kita nggak hati-hati, itu roh ketamakan itu bisa ada pada diri kita loh. Jangan dibilang kalau orang yang sudah kaya, dia nggak perlu duit, enggak loh. Kenyataannya banyak orang yang makin kaya, makin pengen lebih lagi. Waktu dia masih belum punya apa-apa, masih bisa menerima, dia masih bisa bersyukur. Pada saat mulai mendapatkan sesuatu yang lebih baik, ternyata tambah lama kok tambah rakus. Kalau nggak hati-hati. Kita baca di dalam Daniel 2 ayat yang ke-49 ya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Daniel ini nggak haus kekuasaan loh, Bapak Ibu. Dia dipercaya sedemikian rupa. Tapi dia malah menyerahkan kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Dia tetap aja di istana. Biar orang lain yang menikmati. Bagi-bagilah, biar aja dia. Kenapa? Kalau enggak, orang yang tamak itu bahaya. Sangat bahaya. Kita lihat bahwa banyak yang kena makan sama investasi bodong, terus kena macam-macam, dia dibohongin orang. Itu karena apa? Ketamakan. Karena tamak. Tahu orang yang judi, itu tidak ada satupun, bandarnya itu selalu ngeset. Tidak mungkin orang yang judi itu pasti menang, enggak ada. Tapi sengaja sama bandarnya apa? Dikasih menang dulu. Selalu dipancing gitu. Saya pernah datang ke Makau, di situ saya lihat, masuk aja, saya nggak bisa main judi. Saya nggak terbiasa dengan seperti itu. Terus kemudian sempat juga ke Genting, yang paling dekat di sini, di Malaysia situ. Saya lihat orang-orang itu, waduh banyak, nggak ada meja pun yang kosong loh, penuh. Dan ternyata memang itu sudah disetting, awal mungkin dikasih menang. Tidak ada seorang pun yang menang berhenti gitu. Seharusnya kalau menang berhenti, dia kaya. Tapi yang jadi masalah, dia bilang, ini saya masuk dikit, menangnya dikit. Kalau saya masuk banyak, menang banyak. Itu logikanya. Tapi enggak. Bahwa ternyata yang lalu, baru-baru ini sempat ramai robot trading. Ini aplikasi yang mana membuat kita bisa investasi kripto, investasi saham, dan dijanjikan keuntungan yang gede banget. Saya sempat diajak sama teman saya, karena apa? Sistemnya ini adalah MLM, member get member.
Saya diajak sama teman saya, ayo mumpung ini awal-awal. Kalau kamu masuk, cepat, begitu untung, udah kita exit. Gitu. Cuma saya berpikir, aduh kalau gitu caranya, mungkin bisa aja saya beruntung, dapat kan. Tapi berarti saya makan dari orang yang belakang-belakang saya gitu kan. Jadi artinya kalau saya bisa simpulkan model seperti ini, kita jadi korban, maka kita harus cari korban lagi untuk mengembalikan duit kita yang jadi korban di atas kita itu. Nah ini yang akhirnya membuat apa? Orang ini tamak, begitu dapat, waduh ini baru-baru aja saya dapat juga, cuman saya nggak sempat munculkan di sini videonya. Ada seorang yang ditawari investasi, kemudian 1M gitu, udah dalam waktu sebentar dia dapat lagi ratusan juta gitu. Akhirnya dia ajak saudaranya, keluarganya ikut dan habis 37 miliar. Enggak luar biasa gimana? Itu mau orang kaya sekalipun 37M itu kerasa pasti. Ya, karena orang kaya itu belum tentu juga dapat duit cash loh. Semua berupa aset, berupa harta-harta yang belum bisa liquid, bisa gitu. Tapi 37M kalau cash itu penak loh. Bayangkan ya, saya nggak bisa bayangkan kalau itu 37M, kalau apalagi duitnya sampai 10 ribuan aja, tempat ini nggak cukup loh. 37M, bayangkan itu. Seberapa gedenya, tapi kena gara-gara apa? Rakus. Ya. Kalau dia menang sekali gitu, dia exit gitu, dia pasti dapat duit. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sih mereka menipu? Ini loh embel-embelnya. Pertama apa? Pasti menjanjikan keuntungan yang besar. Tapi logikanya, bisnis apa yang bisa besar? Itu aja logikanya. Sekarang bisnis apa yang bisa besar keuntungannya nggak ada. Semua perusahaan lama-lama keuntungannya tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Yang penting apa? Volume. Kalau dapat keuntungan yang besar, itu nggak masuk akal. Kedua apa? Uang investor itu dikumpulkan, seperti deposito, dikumpulkan. Kemudian apa? Hanya sebagian kecil yang dipakai untuk benar-benar trading. Lainnya apa? Disimpan sama bandarnya. Terus apa ini? Keuntungan awal dibayar dari peserta yang baru. Jadi kalau saya baru masuk, saya dikasih dari itu loh, yang akan store-store berikutnya ini duitnya dikasih ke saya. Dan kalau saya masuk berarti saya bayar kepada upline saya. Downline ini makin lama makin kena. Itu yang disebut dengan skema model Ponzi ya ini. Makin lama makin gede. Pokoknya hati-hati deh. Dikasih sesuatu yang iming-iming, kerjanya enak. Hasilnya gede. Istilahnya tuh nggak ada makan siang gratis gitu aja. Kalau ada sesuatu yang ditawarkan gitu, mulai berhati-hati, minta hikmat, minta sama Tuhan, terus dikumpulkan, beri kekuatan supaya nggak tergoda. Kenapa? Korbannya ini pasti orang yang tamak. Kalau orang yang nggak tamak, nggak bakal kena jadi korban. Intinya di situ. Coba ini, satu video ini menunjukkan bagaimana ketamakan itu akhirnya menjerumuskan. Kita lihat. Lihat. Ini menggambarkan kehidupan kita sehari-hari bagaimana sifat kita yang tamak akhirnya menjerumuskan kita menjadi apa? Kita kerugian besar. Nah, ternyata ada black hole, yaitu lubang hitam. Seperti itu. Lubang hitam ini sakti. Coba kita lihat. Padahal dalam fotokopinya mesin ini nggak ada apa-apa. Kok bisa seperti itu? Nah, ini yang luar biasa. Lihat. Nah, ternyata jatuh. Masuk ke dalam lubang hitam itu. Gelasnya hilang loh tadi itu. Nah, gelasnya di dalam ternyata. Nah, mulai dia punya ide ini. Oh, bisa seperti ini ya. Mulai ide nakalnya keluar. Lihat. Mulai dia. Ah, ini mulai ketemu ide, lihat. Nah. Mulainya dosa kecil dulu. Kok enak ya? Loh, bisa enak gini. Mulai dia cari yang lebih besar lagi, lihat tuh. Oh, di dalam ada brankas nih. Mulai dia. Nah, lihat nih. Oh, ternyata bisa dibuka itu. Ya lihat brankas kan. Makanan aja buat apa? Oh, bisa kok. Mulai sekarang. Nah.
diambil, dapat duit. Nah, coba kalau dia berhenti sampai di sini, selesai kan? Dapat uang banyak kan? Tapi lihat nih apa yang terjadi. Nggak cukup ya. Nah, apa yang terjadi? Nggak bisa keluar kan? Kejebakan. Ini sama seperti orang judi. Seperti yang robot trading, apapun investasi bodong gitu. Awalnya diincipin, kok enak. Numan, tambah lama tambah gede, akhirnya apa? Kejeblos. Jauhi roh ketamakan. Saya percaya di sini nggak ada. Betul? Nggak ada kan? Nggak ada ya, benar ya? Coba dilihat sebelah-sebelahnya, nggak ada kan? Ya maksud saya nggak ada yang ngaku kan gitu. Guyon, nggak ada. Di sini nggak ada, di luar sana ada. Di sini semuanya rohnya baik semua. Rohnya disayang Tuhan, nggak mau sama dengan dunia, dan selalu rohnya kepada Tuhan Yesus. Beri kemuliaan Yesus kita yang luar biasa. Yang terakhir. Bagaimana kita bisa berbunga di air yang keruh, yaitu memiliki roh yang luar biasa. Apa sih yang dimaksud dengan roh luar biasa? Apa kita jadi sakti gitu? Enggak. Daniel 6 ayat yang keempat kita baca ya. Maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Kenapa? Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Garis bawah itu, roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Apakah luar biasa? Saya kagum dengan tokoh-tokoh di Alkitab. Salah satunya Daniel, kemudian ada Daud, ada Yusuf. Ya, itu panutan saya. Karena mereka begitu luar biasa, mereka dipercaya sama atasan-atasannya, bahkan Yusuf menjadi orang nomor 2, yang notabene dia yang memerintah. Daniel ini juga sama. Raja Daud, bagaimana dia sampai hari ini masih dikenang sebagai raja yang besar di Israel sana, sampai hari ini. Kenapa bukan Saul? Kenapa bukan Salomo? Tapi tetap Daud, karena memang dia yang dipilih Tuhan. Nah, dalam hal ini bagaimana kita belajar dari Daniel bisa punya roh yang luar biasa. Ini adalah roh yang luar biasa yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apa? Bijaksana dan cerdas. Artinya apa? Kalau dapat tawaran tadi yang menggiurkan, mulai kita berpikir ini masuk akal enggak? Sesuatu yang menggiurkan itu pasti ujungnya enggak baik. Karena kalau semua kerjaan apapun yang halal, itu selalu dimulai dengan apa? Perjuangan. Dimulai dari gak enak. Jadi kalau kita mulai dengan dapat kerjaan satu yang kecil dulu, ya itu bersyukur karena itu bisa besar. Kalau langsung kasih besar, itu pasti bohong-bohongan. Apalagi integritasnya dan kejujurannya ini loh. Ini yang luar biasa. Orang yang jujur itu pasti langgeng. Kalau orang yang gak jujur, bentar aja ketahuan, dipecat dia. Bisnisnya gak jujur, malsu barang, cuannya gede, tapi nanti ujungnya apa? Bangkrut perusahaannya. Integritas itu loh. Itu yang luar biasa. Kita belajar hari ini bagaimana Pendeta Chandra mencanangkan bahwa bulannya adalah bulan integritas. Itu yang harus kita pelajari. Integritas maksudnya apa sih? Kalau orang di depan banyak orang, dia melakukan hal yang baik, itu semua orang bisa. Karena pada saat itu, dia takut kan dilihat orang. Tapi integritas itu pada saat gak ada orang, cuma Tuhan yang tahu, tetapkah dia berbuat baik? Itu tantangannya. Kalau kita tetap bisa melakukan hal yang baik meskipun gak ada orang, cuma Tuhan yang tahu, kita bertindak yang benar di mata Tuhan, pasti kita diberkati dan dimuliakan. Beri kemuliaan Yesus kita yang luar biasa. Berikutnya apa? Kepemimpinan yang unggul, orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, pasti dia berhasil menjadi pemimpin yang unggul. Dan pasti langgeng kepemimpinannya. Berikutnya apa lagi? Nah, ini poinnya. Daniel selalu mengandalkan Tuhan, maka rohnya luar biasa. Segala sesuatunya, kalau kita mau mulai berdoa, nanti kita nggak bekerja sendiri. Kita boleh bekerja dengan sekuat tenaga, dan Tuhan yang menyempurnakan, dan Tuhan yang melengkapi. Apa nggak enak kalau seperti itu? Dan kita pasti menjadi orang yang berhasil karena kerja keras kita, dan kita menjadi orang yang hoki atau beruntung karena Tuhan yang menggenapi dan menyempurnakan. Mau jadi orang yang beruntung dan berhasil? Berarti apa? Harus apa? Kerja keras dan andalkan Tuhan. Enggak bisa kalau saya cuma doa aja. Bekalnya cuma iman. Supaya nanti saya diberkati. Yes, satu sisi.
Tapi kalau nggak bekerja, Alkitab bilang apa? Kalau nggak bekerja jangan makan. Jadi kita perlu bekerja dan berdoa. Lengkap, seperti dua sisi mata uang, ada sisi satunya lagi, baru uang itu laku. Kalau uang cuma satu sisi, mau ditulis 100.000, satunya kosong, mau kita pakai bayar nggak bisa. Kita dikasih banyak juga percuma, gitu kan. Nah, saya tutup firman Tuhan pada sore hari ini dengan sebuah film. Film ini luar biasa, film pendek, tapi sangat memberkati saya. Bagaimana orang ini di tengah kekurangannya, dia bisa menjadi berkat banyak orang. Luar biasa, kita saksikan bersama-sama. Ya. I didn't like my father. Ini anaknya itu nggak suka sama papanya, karena dianggap miskin papanya. Thank you. He was poor and unsuccessful. Despite working harder than all my friends' fathers, I didn't think he was very smart. Hey, it's not for you. Di belakang sana terjemahannya kelihatan ya. I've never seen him as an inspiration. Hey, what? We are late for school. Oh yeah, school. Sorry, Oh, here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you. It's from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. And somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grew up. Dan Nanda ini dapat beasiswa. I knew I wanted to be more successful than my father. Obsesinya dia mau lebih kaya daripada Call papanya. me when you need more money. Papanya ditinggal, anaknya sekolah, dapat beasiswa. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye. Anaknya malu kalau ketemu papanya. Sampai akhirnya ayah meninggal. Dia kaget waktu pulang kok banyak surat-surat yang mengatakan bahwa dia banyak donasi, anak ini. Dia bingung, saya nggak pernah donasi katanya. Nah, dia datang ke tempat badan. Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest. There must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Well, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems and reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all missed him, and he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. He was really depressed, and he didn't go to school. Anak kecil ini ternyata ya dia Basically, itu. he's given out on life.
Anak ini putus asa, But your tapi bisa father, dibesarkan to this sama boy regularly. papanya. This boy has now grown up to be a really useful person. Nah ini dia. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Yes, my name. But I didn't donate. He said that he didn't want you to know. It's from you. It's from me. Ternyata tulisan dari papanya tadi itu untuk orang ini. Dia merasa benar-benar kayak ketampar gitu. Dia pulang rumah, dia nangis. Bagaimana papanya itu adalah seorang pahlawan. On my father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, Being rich is not about how much you have, but about how much you can give. Menjadi kaya bukan apa yang kita punyai, tapi apa yang kita bisa berikan. Seperti pesan dari film ini. Ini yang luar biasa. Bagaimana tokoh di film ini mengajarkan kita tetap berbunga di air yang keruh. Beri kemuliaan Yesus kita yang luar biasa. Berikut ini bagaimana kita bisa berbunga di air yang keruh. Yang pertama arti apa? Tidak serupa dengan dunia. Kalau kita serupa ya sudah, kita jadi keruh. Kedua apa? Tidak tamak. Hati-hati kalau ada tawaran-tawaran sesuatu yang menggiurkan, lupakan itu. Pasti selalu ada keju gratis di balik perangkap tikus. Ya. Dan yang ketiga apa? Memiliki roh yang luar biasa, terutama tadi yang diingat dari kita belajar dari Daniel, yaitu apa? Integritas. Katakan sama-sama saya, integritas. Sekali lagi, beri kemuliaan Yesus kita yang luar biasa. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau luar biasa. Firman-Mu biar tertanam di dalam hati kami, jatuh di dalam tanah yang paling subur. Dan Roh Kudus, hamba-Mu selesai berbicara. Roh Kudus, sempurnakan ibadah kami, sempurnakan firman-Mu, biar tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada sore hari ini. Haleluya.